saya Duta Sekar Alim dengan NIM 1091025000022. Di sini saya dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan cara saya menjawab soal nomor 3, yaitu dengan pertanyaan sebuah komite beranggotakan 4 orang akan dipilih dari kelompok yang terdiri dari 5 pria dan 6 wanita. Jika pemilihan dilakukan secara acak, berapa peluang komite tersebut terdiri dari A. 3 pria, B. paling sedikit 1 wanita, C. 2 pria atau 3 wanita. Di sini diketahui jumlah pria ada 5, jumlah wanita ada 6, sehingga total dari pria dan wanita adalah 11. Ketentuan jumlah komite yaitu 4. Kemudian kita menghitung ruang sampel, yaitu dengan 11 faktorial per 4 faktorial per 7 faktorial. 7 faktorial ini kita dapat dari 11 dikurangi 4 faktorial, yaitu sama dengan 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. 7 faktorial ini kita bisa coret sehingga kita dapatkan 11 kali 10 kali 9 kali 8 per 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga hasilnya itu 7920 per 24, hasilnya 330 ruang sampel. Kemudian pertanyaan pertama itu A terdiri dari 3 pria. Pertama kita memilih 3 pria dari 5 wanita, dari 5 pria. Memilih 3 pria dari 5 pria dengan 5 kombinasi 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorial ini kita dapat dari 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial ini kita bisa coret sehingga kita dapatkan 20 per 2 sama dengan 10. Kemudian kita memilih 1 wanita dari 6 wanita, yaitu dengan cara ini 6 faktorial per 1 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial ini kita dapat dari 6 dikurangi 1 sehingga hasilnya 5 faktorial sama dengan 6 per 1, hasilnya adalah 6. Jadi cara memilih dari 3 pria, jadi cara memilih terdiri dari 3 pria yaitu adalah dengan mengalihkan memilih 3 pria dari 5 pria dikali dengan memilih 1 wanita dari 6 wanita, yaitu hasilnya 60. Maka peluang memilih dari 3 pria yaitu 60 dibagi dengan ruang sampel yaitu 330 menghasilkan 6 per 33 yang hasilnya adalah 2 per 11. Kemudian soal yang B, peluang paling sedikit 1 wanita. Di soal ini kita menggunakan komplement, yaitu komplementnya adalah tidak ada wanita sama sekali. Kemudian kita memilih 4 pria dari 5 pria menggunakan kombinasi yaitu 5 faktorial per 4 faktorial dikali 1 faktorial. 1 faktorial kita dapat dari 5 min 4 faktorial. Hasilnya itu 5 per 1 dan hasilnya adalah 5. Kemudian kita memilih 0 wanita dari 6 wanita dengan kombinasi yaitu 6 faktorial per 0 faktorial dalam kurung 6 dikurangi 0 faktorial menghasilkan 6 faktorial. Ini hasilnya 1 karena 0 faktorial itu hasilnya adalah 1 dikali 6 faktorial. Kemudian 6 faktorial dibagi 6 faktorial sama dengan 1. Maka cara memilih tidak ada wanita sama sekali itu ada 5 cara. Kemudian kita hitung peluang tidak ada wanita sama sekali yaitu dengan ini NA per NS. NA-nya kita dapat dari ini. Jadi kita bagi 5 per 330. 5 dibagi 330 hasilnya adalah 1 per 66. Maka peluang paling sedikit 1 wanita kita menggunakan komplement yaitu peluangnya sama dengan 1 dikurangi peluang tidak ada wanita sama sekali. Di sini peluang tidak ada wanita sama sekali adalah 1 per 66. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 66 per 66 dikurangi 1 per 66 sama dengan 65 per 66. Kemudian yang C, peluang 2 pria atau 3 wanita. Yang pertama kita hitung peluang 2 pria dan 2 wanita. Kita memilih 2 pria dari 5 pria yaitu dengan kombinasi 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial menghasilkan 20 per 2 adalah 10. Kemudian kita memilih
2 wanita dari 6 wanita dengan kombinasi 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial kita coret sama dengan 30 per 2 sama dengan hasilnya 15. Maka cara memilih 2 pria dan 2 wanita adalah 10 dikali 15 sama dengan 150. Kemudian kita hitung peluang 3 wanita dan 1 pria. Pertama kita hitung 3 wanita dari 6 wanita dengan kombinasi yaitu 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial, hasilnya jadi 120 per 6 sehingga hasilnya 20. Kemudian kita hitung 1 pria dari 5 pria dengan kombinasi 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial kita coret menghasilkan 5 per 1, hasilnya 5. Maka cara memilih 3 wanita dan 1 pria adalah dengan mengalikan 20 dengan 5 sama dengan hasilnya 100. Total cara 2 pria atau 3 wanita itu 150 kita tambah dengan 100 menghasilkan 250. Maka peluang 2 pria atau 3 wanita adalah 250 per 330 menghasilkan 25 per 33. Perkenalkan, nama saya Putri Fania Tiara Puspita dari Prodi S1 Sains Data dengan NIM 10910250027. Kali ini saya akan membahas tugas nomor 6 dari teori peluang dan implementasi dari kelompok 12. Nah, untuk soalnya itu ada dari 20 orang mahasiswa Fakultas Informatika yang terdiri dari 7 orang informatika, 5 orang IT atau teknologi informasi, 4 orang RPL, rekayasa perangkat lunak, 4 orang sains data. Lalu akan dipilih 4 orang secara acak. Nah, untuk yang pertama, kita diketahui kan informatika itu ada 7, IT itu ada 5, RPL itu ada 4, data science ada 4. Nah, total keseluruhan mahasiswa prodinya itu ada 20 orang. Mau dipilih 4. Nah, berarti kita cari ruang sampelnya dulu, yakni kombinasi dari 20 orang yang akan dipilih 4 orang secara acak, yakni 20 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 20 kurangi 4 faktorial, yakni hasilnya 4845. Ini adalah ruang sampelnya yang nanti akan kita taruh di penyebutnya. Nah, untuk yang pertama, katanya syaratnya mau dipilih 4 orang secara acak itu paling banyaknya 3 informatika. Berarti kita cari komplemennya aja. Komplemennya itu yang nggak mungkin, itu berarti kan semuanya itu 4 orang itu ternyata semuanya informatika, itu kan nggak mungkin. Karena paling banyaknya 3. Jadi 1 dikurangi peluang dari 4 informatika. Yakni kombinasinya 7,4. 7-nya dari 7 mahasiswa informatika tadi. Informatika kan ada 7, berarti 7 dan 4. Akan dipilih 4 gitu, 4 informatika karena komplement. Jadi peluangnya itu nanti hasilnya itu akan dapat 35 per penyebutnya itu ruang sampelnya, yakni 4845. Nanti jadi 1 dikurangi 35 per 4845, itu hasilnya nanti peluangnya 0,993. Nah, kita lanjut ke yang B. B itu ada 1 orang IT atau 2 orang data science. Kita fokus dulu aja ke 1 orang IT. Nah, 1 orang IT, kalau misalkan ada 4 orang nih, kita mau milih 4 orang, tapi 1 orangnya itu IT, berarti 3 orangnya itu non IT. Nah, kita mau fokus dulu 1 orang IT. Kalau misalkan kita 1 orang IT, sedangkan mahasiswa IT itu kan ada 5 orang, berarti kita cari kombinasi dari 5 orang itu akan dipilih 1, berarti 5,1, hasilnya itu nanti kombinasinya adalah 5. Nah, akan dipilih 4, satunya IT tadi, berarti 3-nya non IT. Nah, kita mau cari nih, kalau mahasiswa yang non IT itu berapa? Berarti seluruh mahasiswa 20, kita kurangi dengan mahasiswa IT-nya 5, berarti ada 15 yang non IT. Dari 15 mahasiswa yang non IT itu akan dipilih 3 orang yang non IT. Nanti kemungkinannya itu berarti kombinasi dari 15 orang non IT akan dipilih 3 non IT, itu nanti ada 455 kemungkinannya. Nah, total caranya itu berarti nanti 5 dikali dengan 455, hasilnya 2275 cara. Nah, kita akan fokus yang kedua, 2 orang data science. Kalau misalkan 2 orang data science, berarti kita nanti 2-nya itu non data science. Nah, kalau 2 orang data science itu kan tadi mahasiswanya ada 4. Ini sama ya kayak yang tadi yang 1 orang IT. Berarti 4 orang data science akan dipilih 2 orang data science. Kombinasinya itu ada 6 kemungkinan cara. Lalu nanti kita cari yang non data science-nya.
Nah, non data science itu kan berarti total mahasiswa 20, kita kurangi dengan 4 mahasiswa data science. Berarti kan ada 16 mahasiswa yang bukan data science. Nah, dari 16 itu akan kita ambil 2 orang non data science. Ada berapa kemungkinan cara nih? Ada 120 dari rumus kombinasi ini. Nah, nanti 6 dikali 120 itu nanti ada 720 cara. Ini yang buat 2 orang data science, 2 non data science. Yang 2275 cara itu buat yang 1 orang IT, 3 non IT. Nanti tinggal dijumlahin aja. Berarti 2275 ditambah 720, hasilnya 2995. Nanti peluangnya itu berarti 2995 dibagi dari ruang sampelnya tadi 4845. Nanti didapat 0,618. Ini peluangnya. Nah, kita lanjut ke yang nomor 3. Yang nomor 3 itu kita mau fokus ke 3 RPL atau 2 data science. Itu sama ya kayak yang B tadi, yang nomor 2 tadi. Nah, di sini itu kita fokus ke 3 RPL dulu. Nah, kita cari kombinasinya. RPL itu kan tadi ada 4 mahasiswa kan. Nah, dari 4 mahasiswa itu kita mau ngambil 3 RPL. 3 RPL itu berarti ada berapa kemungkinan cara. Nah, kemungkinan caranya itu kita pakai kombinasi. Kombinasi dari 4 mahasiswa RPL akan diambil 3 mahasiswa RPL, yakni ada 4. Nah, dari 4 mahasiswa kalau diambil 3 RPL, satunya berarti non RPL. Kita mau fokus yang non RPL ini mahasiswanya ada berapa? Mahasiswa itu kan seluruhnya 20, sedangkan RPL ini ada 4. Berarti 20 kurangi 4 itu ada 16. Nanti ada mahasiswa 16 yang non RPL itu akan diambil 1 mahasiswa RPL. Nah, ada berapa kemungkinan cara sih gitu? Ada 16 cara. Berarti nanti 4 dikali 16 hasilnya 64 cara. Nah, ini udah nih yang khusus 3 RPL. Kita lanjut ke yang 2 data science. 2 data science gitu kan. Kita cari kombinasinya. Data science itu ada berapa mahasiswa? Ada 4 kan? Ada 4, kita mau 4 mahasiswa data science ini mau dipilih 2. Ada berapa kemungkinan cara? Pakainya kombinasi 4, 2. Jadinya hasilnya 6. Ada 6 kemungkinan cara kita ngambil 2 data science gitu. Dari 4 mahasiswa data science. Nah, dari 2 data science itu berarti 2-nya lagi itu non data science. Nah, kombinasi dari mahasiswa non data science itu berapa? Nah, di sini total mahasiswa itu kan ada 20. Nah, 20 kita mau ngambil berapa non data science. Di sini kan data science-nya 4, berarti 20 kurangi 4 itu ada 16 yang non data science. Nah, kita dari 16 mahasiswa non data science ini mau diambil 2 non data science. Berarti nanti 16 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 16 kurangi 2 hasilnya 14 faktorial, hasilnya itu ada 120 cara. Nah, total keseluruhannya itu tinggal 6 dikali 120 hasilnya 720 cara. Ini kan ada 2 nih. Tinggal kita jumlahin kayak yang tadi yang nomor B ini. 64 ditambah 720 hasilnya 784. Nah, peluangnya itu berarti 784 kita bagi dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya tadi 4845, hasilnya 0,162 dan seterusnya. Nah, itu adalah penjelasan dari nomor 6 kelompok 12 dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman William Munua dengan NIM 10910250017. Di sini saya dari kelompok 12, saya akan menjelaskan terkait soal nomor 10. Berhubung di sini karena soalnya lumayan panjang, saya tidak akan membacakan soalnya, tetapi saya akan langsung menjelaskan soalnya dan proses pengerjaannya bagaimana. Baik, untuk yang pertama kita harus menganalisis dulu soalnya yang kita kerjakan ini seperti apa. Contohnya seperti nomor 10 ini, setelah saya lihat dan saya coba memahami, ternyata soal tersebut dia menggunakan teorema Bayes. Nah, untuk itu langsung saja mari saya ajak kita bersama-sama untuk kita mengerjakan soalnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan dulu G itu sama dengan peluang. Nah, seperti ini. G itu sama dengan tersangka bersalah. Legasi G
itu sama dengan tersangka tidak bersalah. C sama dengan tersangka yang memiliki ciri khusus. Nah, setelah kita misalkan, berikutnya adalah kita cari nih apa yang diketahui di dalam soal tersebut. Yang diketahui dalam soal tersebut, yang pertama ada peluang G atau PG, itu sebesar 60%, tapi saya mengubahnya dari 60% ke 0,60. Saya ubah ke desimal. Nah, berikut ada P legasi G. Nah, P legasi G ini itu sebesar 0,40. Itu sudah ada di dalam soal. Dan berikut ada P dalam kurung C jika G itu sama dengan 1. Hasil itu diketahui 1. Sedangkan yang berikut, yang terakhir ini ada P dalam kurung C jika legasi G tutup kurung itu sama dengan 0,20. Nah, setelah kita mengetahui apa yang terkandung di dalam soal tersebut, yang harus kita lakukan berikut adalah kita melihat di bagian A ini soalnya diminta seperti apa. Nah, untuk di bagian A ini kita diminta untuk mencari PC-nya, yaitu peluang tersangka yang memiliki ciri khusus. Nah, untuk mencari tersangka yang memiliki ciri khusus itu, kita menggunakan rumus peluang total. Nah, rumus peluang total itu adalah P dalam kurung C sama dengan P dalam kurung C jika G kurung dikali dengan P dalam kurung G ditambah P dalam kurung C jika legasi G kurung terus dikali P dalam kurung legasi G. Nah, itu adalah rumus peluang total. Nah, berikut adalah kita substitusi nilai-nilai tersebut. Nah, nilai dari P C jika G itu adalah 1. Kita tulis 1. P dalam kurung G peluang G ini adalah 0,60. Kita tulis 0,60 jadi 1 dikali 0,60. Terus nanti ditambahkan dengan P dalam kurung C jika legasi G itu hasilnya sudah diketahui di soal tadi juga 0,20 dikalikan dengan P legasi G itu 0,40. Jadi 1 dikali 0,60 ditambah 0,20 dikali 0,40 hasil akhirnya adalah 0,68. Jadi di sini A kita sudah menyelesaikan bagian A, di mana peluang C atau peluang tersangka yang memiliki ciri khusus itu sebesar 0,68 atau 68%. Nah, berikut adalah bagian B. Nah, di bagian B ini yang tadi saya bilang, kita akan menggunakan rumus teorema Bayes. Nah, karena di sini kita diminta untuk mencari P dalam kurung G jika C, maka kita menggunakan rumus teorema Bayes tadi, yaitu P dalam kurung C, P dalam kurung G jika C kurung sama dengan P dalam kurung C jika G dikali dengan P dalam kurung G. Nah, ini kan kita sudah tahu bahwa P dalam kurung C jika G ini hasilnya tadi 0,60 sudah diketahui di soal. Nah, peluang G juga ini sudah diketahui di soal, yaitu 1. Jadi 1 kali 0,60 dibagi dengan
P dalam kurung C. PC ini, peluang C ini, itu yang tadi kita dapatnya di A. Nah, yang tadi kita dapat di A-nya itu adalah 0,68. Jadi, 1 dikali 0,60 dibagi, atau per juga bisa, per 0,68. Hasil akhirnya adalah 0,88, 0,8824. Bukan 88, sorry, minta maaf. Jadi hasil akhir yang kita temukan adalah peluang tersangka yang memiliki ciri khusus itu sebesar 0,68 atau 68%. Itu untuk bagian A-nya yang sudah kita jawab, dan bagian B-nya adalah untuk P dalam kurung peluang G jika C sama dengan 0,8824. Baik, itu mungkin saja yang bisa saya jelaskan dengan singkat. Mohon maaf jika kurang, dan mungkin tadi kata-kata saya mungkin ada beberapa yang salah. Terima kasih banyak sudah mendengarkan video ini. Kiranya video ini boleh bermanfaat bukan untuk saya saja, tapi bagi semua orang yang mendengarkannya. Terima kasih banyak.